Analisis wabah virus corona. Pendapat terkait munculnya virus corona dan perang ideologi global. Wabah virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pernapasan, mulai dari flu biasa, batuk kering, sampai pada demam tinggi. Menurut pendapat saya, kemunculan virus corona adalah mutasi dari virus sebelumnya, yakni virus SARS yang berasal dari Amerika Serikat, yang kemudian berkembang menjadi virus yang kita kenal sekarang dengan COVID-19. COVID-19 itu sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ini ditemukan. Virus dari penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah di Wuhan pada Desember 2019. Spekulasi mengenai dari mana datangnya virus corona tersebut. Ada yang mengatakan asalnya dari hewan seperti ular dan kelelawar. Ada juga yang mengatakan asalnya dari laboratorium yang bocor, yang diduga menjadi tempat di mana penelitian berbagai macam virus. Kemudian, virus itu sendiri menyebar melalui udara lalu menjangkit pada manusia di sekitar kawasan laboratorium tersebut. Dan yang paling menggegerkan adalah virus tersebut dikatakan sebagai senjata biologis yang dikirim dari negara lain untuk maksud dan tujuan tertentu. Dari spekulasi tersebut, belum ditemukan bukti-bukti akurat mengenai virus tersebut atau yang dikenal dengan COVID-19. Perang ideologi global. Banyak yang tidak terpikirkan sebelum serangan virus corona COVID-19 merebak, melintasi batas negara, kepentingan nasional, ideologi, dan aliansi politik. Wabah global ini bukanlah hal baru, sebab dunia pernah menghadapi wabah sindrom saluran pernapasan akut SARS, Ebola, penyakit kuku dan mulut, flu babi, dan lain-lain. Namun semua itu belum berkaitan dengan isu keamanan dalam makna luas karena relasi keamanan manusia dan negara baru memperoleh perhatian setelah munculnya karya Barry Busan pada akhir dasawarsa 1980 dengan bukunya People, States, and Fear. Karya ini lalu menjadi titik awal pengembangan studi keamanan yang melampaui popularitas studi, strategi, dan militer klasik pada zaman modern. Busan memperkenalkan dunia dengan hadirnya apa yang disebut sebagai tipe ancaman non-tradisional. Wabah ini belum berakhir, ancaman invasi belum berhenti dan dapat dihentikan. Implikasinya tidak terbatas, menembus dinding negara dan warga negara, menciptakan kompleks emergensis di mana-mana, serta menciptakan masalah keamanan politik, ekonomi, wilayah, dan masyarakat dalam studi yang telah dipetakan Busan. Pentingnya dunia dapat merespon kedaruratan kompleks ini kemudian diingatkan Mark Defield, pengajar studi pembangunan di University of Birmingham, Inggris, dengan belajar dari kegagalan dunia mengatasi bencana kelaparan di Afrika dan pada dasawarsa 1980-an. Serangan COVID-19 bukanlah invasi militer seperti Perang Dunia Kedua atau Perang Teluk, melainkan pandemi tanpa sebuah negara manapun bebas dari ancaman atau dapat bersikap netral atau anti perang. Di Perancis, masyarakat takut pergi ke bilik pemungutan suara pemilihan umum lokal sehingga bisa mengganggu legitimasi politik dan mekanisme demokrasi. Perdana Menteri Prancis Macron perlu mengingatkan warga Prancis agar tetap pergi ke bilik suara. Hal yang sama pentingnya dengan belanja bahan pokok di luar kegiatan yang diserukan harus dihentikan untuk sementara dalam rangka kebijakan lockdown terbatas. Kebijakan lockdown menjadi kontradiktif dengan fenomena globalisasi yang telah membuat segalanya terbuka.
juga kontradiktif dengan keamanan, kebebasan, dan demokrasi. Tapi dalam situasi kekhawatiran yang menyebar, siapa yang mau melancarkan kritik keras atas langkah represif Cina? Dunia tampaknya mulai memaklumi cara represif karena globalisasi yang cepat belakangan ini juga membuat kontaminasi penyakit lebih cepat dan begitu meluas. Wabah corona dan mobilitas penduduk yang sulit dibatasi pada era globalisasi ini telah kembali memaksa pemerintah tampak bertindak represif supaya keputusannya efektif. Itu juga yang dilakukan Amerika Serikat. Jadi, pandemi COVID-19 telah berimplikasi pada relasi Amerika, China, Amerika Uni Eropa Italia, dan lain-lain. Sementara itu, aktor non-negara yang memiliki pengaruh transnasional seperti Bill Gates dan Jack Ma dengan aksi kemanusiaan global sukarela telah menghancurkan tembok kecurigaan yang dibangun penguasa negeri mereka masing-masing. Di Indonesia, solusi lockdown bahkan yang lebih ramah social distancing menjadi sensitif dan segera disambut secara reaktif di tingkat akar rumput. Seperti pada masa pemilihan presiden, masyarakat menjadi tidak rasional dan terkunci oleh peraturan politik, bukan lagi mendorong mencari solusi atas keamanan manusia secara lebih efektif. Kebijakan dekontaminasi COVID-19 dengan lockdown terbatas bukan bagian dari blunder dan langkah konspirasi untuk menjatuhkan Jokowi. Masalah keselamatan manusia lebih utama daripada kepentingan politik, pribadi, dan kelompok. COVID tidak akan memilih siapa korban mereka, pendukung pemerintah atau kelompok oposisi. Masyarakat tampaknya belum bisa memahami bahwa keamanan manusia telah menjadi isu global dalam studi hubungan internasional setelah munculnya karya Busan. Mereka terperangkap oleh perseteruan Anies Jokowi yang seharusnya sudah usai tapi berlanjut karena perkembangan isu sektarianisme yang meningkat. Lockdown terbatas, mandiri, atau sukarela diperlukan untuk negara seluas Indonesia dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan yang tinggi. Wajar saja bila sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) amat prihatin akan langkah pemerintah yang dinilai lambat dan amatiran. Implikasi serangan COVID-19 yang terburuk belum muncul di Indonesia. Di Cina tampak sudah mulai terkontrol, sementara itu di dunia ilmu kedokteran, pertarungan studi dan riset terus berlangsung, memperebutkan pengakuan dan hak paten. Siapa yang sukses menemukan vaksin anti-COVID-19, ini bukan semata-mata pertarungan keunggulan sumber daya manusia antar negara, tetapi juga menyangkut dana sumber, keuangan dan dana darurat yang tersedia untuk mengatasinya. Semua negara harus siap menghadapi kerugian ekonomi besar, termasuk China. Amerika sendiri, negara kapitalis utama dunia, telah siap menutup Las Vegas yang selama ini tidak pernah tidur. Sedangkan Indonesia masih teranggap merespon kedaruratan kompleks akibat COVID-19 karena keterbatasan pemerintah dalam memahami ancaman keamanan non-tradisional pada era hubungan internasional dewasa ini. Solusi yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah ini kepada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Banyak negara di dunia telah melihat kasus COVID-19 dan beberapa telah melihat wabah. Pihak berwenang di China dan beberapa negara lain telah berhasil memperlambat atau menghentikan wabah mereka. Namun,
Situasinya tidak dapat diprediksi jika periksa secara teratur untuk berita terbaru. Kita dapat mengurangi kemungkinan terinfeksi atau menyebarkan virus COVID-19 dengan melakukan beberapa tindakan pencegahan sederhana, seperti yang pertama, secara teratur dan menyeluruh membersihkan tangan dan gosok berbasis alkohol atau cuci dengan sabun dan air. Mengapa? Mencuci tangan dengan sabun dan air itu menggunakan gosok tangan berbasis alkohol membunuh virus yang mungkin ada di tangan Anda. Pertahankan jarak setidaknya 1 meter antara Anda dan siapa saja yang batuk atau bersin. Mengapa ketika seorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus? Jika Anda terlalu dekat, Anda bisa menghirup tetesan air, termasuk virus COVID-19, jika orang tersebut menderita batuk. Yang berikut, pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda mengikuti kebersihan pernapasan yang baik. Ini berarti menutupi mulut dan hidung Anda dengan siku atau jaringan yang tertekuk saat Anda batuk atau bersin. Kemudian segera buang tisu bekas. Mengapa? Karena tetesan menyebarkan virus. Dengan mengikuti kebersihan pernapasan yang baik, Anda melindungi orang-orang di sekitar dan dari virus seperti flu dan COVID-19. Selanjutnya, tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Jika Anda mengalami demam, batuk, kesulitan bernapas, cari bantuan medis dan hubungi terlebih dahulu. Ikuti arahan otoritas kesehatan setempat Anda. Mengapa otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di daerah Anda? Menelpon terlebih dahulu akan memungkinkan penyedia layanan kesehatan Anda dapat cepat dan mengarahkan Anda ke fasilitas yang tepat. Ini juga akan melindungi Anda dan membantu menjaga penyebaran virus dan infeksi lainnya. Ikuti perkembangan hotspot COVID-19 terbaru di kota area lokal di mana COVID-19 menyebar luas. Jika kemungkinan, hindari berpergian ke tempat-tempat terutama jika Anda adalah orang yang lebih tua atau menderita diabetes, penyakit jantung atau paru-paru. Mengapa? Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk menangkap COVID-19 di salah satu area ini. Selanjutnya itu langkah-langkah perlindungan untuk semua orang. Pertama, ada 2 langkah perlindungan. Isolasi diri dengan tinggal di rumah jika Anda mulai merasa tidak sehat, bahkan dengan gejala ringan seperti sakit kepala, demam ringan dengan suhu di atas 37 derajat atau lebih, dan sedikit hidung berair sampai Anda pulih. Jika penting bagi Anda untuk tidak meminta seseorang membawakan Anda persediaan atau pergi keluar, misalnya untuk membeli makanan, maka kenakan masker untuk menghindari menulari dan menghindari Mengapa? Menghindari kontak dengan orang lain dan juga mengunjungi fasilitas medis akan memungkinkan fasilitas ini beroperasi lebih efektif dan membantu melindungi Anda dan orang lain dari kemungkinan COVID-19 dan virus lainnya. Jika Anda mengalami demam, batuk, dan sulit bernafas, segera dapatkan saran medis karena ini memungkinkan disebabkan oleh infeksi pernapasan atau kondisi virus lainnya. Hubungi sebelumnya dan beritahu penyedia Anda tentang perjalanan atau kontak terbaru dengan pelancong. Mengapa? Karena menelpon terlebih dahulu akan memungkinkan penyedia kesehatan dengan cepat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Ini juga akan membantu mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 dengan virus lainnya. Terakhir, ajakan untuk masyarakat agar tetap optimis, tetap menjaga kesehatan,
dan menjaga kebersamaan sosial. Mitos tentang virus corona yang tersebar di media sosial terkadang menyebabkan ketakutan yang berlebihan. Maka cari tahu fakta virus corona dari sumber terpercaya seperti Kementerian Kesehatan atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Selain itu, ada baiknya Anda memverifikasi sumber informasi sebelum membuat keputusan apapun. Meskipun kalau virus corona yang baru ini berasal dari Tiongkok, virus ini tidak berhubungan dengan etnis Tionghoa. Jangan memperlakukan seseorang dengan berbeda ataupun menjauhi mereka hanya karena berasal dari etnis tertentu. Perlakukan semua orang dengan baik dan ingatlah bahwa semua orang bisa terinfeksi. Menurut WHO, Anda tidak bisa tertular virus corona dari surat maupun produk yang berasal dari Tiongkok. WHO juga menyangkal bahwa ada makanan tertentu yang bisa menjaga virus corona.